Melanjutkan episode sebelumnya, meskipun telah mencapai transformasi Super Saiyan 4, Goku tetap tidak mampu mengalahkan Goma sedikitpun. Bahkan, serangan gabungan yang mereka lakukan tetap tidak cukup untuk menandingi kekuatan Goma. Di tengah kekacauan itu, Arinsu memanfaatkan momen tersebut untuk meminta Glorio mengajukan permohonan kepada Porunga agar menjadikannya Raja Kegelapan terkuat sepanjang masa. Semua orang cemas melihat Porunga dipanggil, terutama ketika mereka mendengar bahwa Arinsu ingin Glorio mengajukan permohonan jahat tersebut, namun, hal yang mengejutkan terjadi. Setelah Glorio mengajukan permohonan, bukan Arinsu yang berubah, melainkan Goku, Piccolo, Vegeta, dan Sumo G-Pector. Tubuh mereka mulai bersinar terang, dan perlahan-lahan mereka kembali ke bentuk normal, seperti sedia kala. Goku langsung melakukan pemanasan dan merasa senang karena akhirnya kekuatan penuhnya telah kembali. Sementara Panzi, yang sedang menggendong Dende, terkejut karena tubuh Dende tiba-tiba kembali membesar. Hal ini menimbulkan keterkejutan bagi Raja Kadan dan semua pasukannya. Di sisi lain, Arinsu kebingungan mengapa dirinya tidak mengalami perubahan apapun. Porunga pun menjelaskan bahwa ia telah mengabulkan permohonan Glorio sepenuhnya. Setelah itu, Porunga mengucapkan salam perpisahan, tubuhnya kembali berubah menjadi bola naga, lalu tersebar kembali ke seluruh Tamagami. Sementara itu, Goma tetap tidak merasa terancam oleh perubahan yang terjadi pada Goku dan yang lainnya. Ia yakin bahwa mereka masih tidak akan mampu mengalahkannya. Bagaimanapun juga, Goma bertekad untuk menghancurkan mereka semua, namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini Goku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Vegeta menegaskan bahwa kini mereka telah kembali ke tubuh dewasa, dan tidak bisa diremehkan seperti sebelumnya. Namun, Vegeta tiba-tiba menyatakan bahwa ia ingin menghadapi Goma sendirian, karena merasa dirinya cukup kuat untuk mengalahkan musuh tersebut. Mendengar itu, Goku terkejut. Vegeta meminta yang lain untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Piccolo merasa kesal dengan sifat arogan Vegeta, yang tetap sombong seperti biasanya. Sikapnya ini bahkan membuat Bulma, istrinya, merasa malu. Namun, begitulah karakter Vegeta sejak dulu, meskipun mereka telah kembali ke tubuh dewasa, ukuran tubuh Goma masih jauh lebih besar dibandingkan mereka semua. Vegeta pun melancarkan serangan pertamanya, yang masih dapat ditahan oleh Goma. Raja Kadan dan pasukannya langsung tercengang melihat kekuatan Vegeta, yang ternyata jauh lebih besar dibandingkan saat ia masih dalam tubuh kecilnya. Di sisi lain, setelah menyadari bahwa para G-Pector telah kembali ke bentuk normal, Arinsu mulai sadar bahwa semua ini adalah ulah Glorio. Glorio pun meminta maaf karena telah mengkhianati Arinsu. Arinsu kemudian mengungkit masa lalu, mengingatkan bahwa dahulu ia pernah menyelamatkan Glorio dari alam iblis ketiga. Mendengar itu, Glorio merasa sangat bersalah. Namun, ia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Arinsu, namun, Glorio kini lebih ingin menolong si Pector dibandingkan mengikuti ambisi Arinsu. Karena itu, Arinsu memutuskan untuk memecatnya sebagai anak buah dan menyuruhnya pergi. Meskipun begitu, Glorio terus mengucapkan terima kasih, karena bagaimanapun juga, Arinsu telah banyak membantunya selama ini. Setelah itu, Glorio pergi meninggalkannya, dan kini Arinsu berdiri sendirian. Namun, Majinku yang menyadari hal itu bisa memahami perasaan Arinsu. Ia pun berkata bahwa mulai sekarang, ia yang akan menemani Arinsu. Sementara itu, di medan pertarungan, Goma terus mengejar Vegeta sambil menembakkan serangan laser bertubi-tubi. Vegeta berhasil menghindari semuanya dan merasa senang karena tubuh dewasanya mulai terasa lebih terbiasa digunakan. Ia pun membalas serangan dengan laser, tetapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Goma. Ketika Goma melancarkan serangan balik, Vegeta dengan sigap menghindar dan langsung menyerang perut Goma dengan laser. Namun, Vegeta tidak menunjukkan ekspresi apapun, karena ia tahu Goma tidak akan kalah hanya dengan serangan seperti itu. Goma kemudian merapatkan kedua tangannya untuk menjebak tubuh Vegeta, bertekad untuk menghancurkannya. Namun, Vegeta tidak merasa kesulitan sedikit pun. Dengan penuh percaya diri, ia berkata bahwa ia akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Seketika, Vegeta berubah menjadi Super Saiyan, membuatnya mampu melepaskan diri dari cengkeraman Goma. Kini, dengan tubuh dewasanya,
kekuatan Super Saiyan Vegeta tentu jauh lebih besar dibandingkan saat ia masih kecil. Tidak berhenti di situ, ia meningkatkan transformasinya ke bentuk Super Saiyan 3, yang membuat gerakannya semakin lincah. Serangan laser Goma kini tidak ada satupun yang mengenainya. Vegeta kemudian meledakkan auranya, menciptakan gelombang kekuatan dahsyat yang membuat Goma hanya bisa bertahan. Goma mulai merasa terdominasi, sementara teman-teman Vegeta melihatnya dengan penuh kebahagiaan, merasa bahwa pertarungan ini hampir mencapai akhir. Dengan kecepatan luar biasa, Vegeta menghajar tubuh Goma dengan keras. Ia tidak berhenti di situ, pukulan dan tendangan brutal terus ia layangkan, membuat Goma terhempas ke segala arah tanpa bisa melawan. Serangan telak itu membuat Goma benar-benar tak berdaya. Tiba-tiba, mata ketiga iblis muncul dan memulihkan Goma. Di sisi lain, Pansy dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan Glorio. Mengingat Glorio sempat mengkhianati mereka, situasi pun menjadi canggung. Glorio menatap mereka dengan penuh rasa bersalah dan malu, tidak yakin apakah ia masih diterima. Namun, Pansy tiba-tiba berlari mendekatinya dan langsung memeluknya. Ia tersenyum dan memuji Glorio, mengatakan bahwa ia sangat hebat karena tetap percaya pada mereka. Pansy menarik Glorio untuk pergi ke tempat lain, sementara Sinin dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Glorio karena tidak mengkhianati mereka. Neppa juga merasa senang dengan kecerdikan Glorio. Goku pun memberikan acungan jempol kepadanya, yang membuat Glorio langsung tersenyum. Sementara itu, Vegeta terus menyerang Goma secara membabi buta, namun serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Mata ketiga iblis terus membuat Goma dapat memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat. Pertarungan mereka bahkan berlanjut hingga menembus ke bawah arena. Di sana, Vegeta kembali bersiap menggunakan jurus andalannya, Final Flash. Tidak mau kalah, Goma juga bersiap mengeluarkan serangan energi laser dari mulutnya. Keduanya menembakkan serangan mereka secara bersamaan, menciptakan benturan kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, dengan kekuatan Super Saiyan 3, Vegeta berhasil mengalahkan laser Goma dan menghantamnya dengan serangan penuh daya. Akibat serangan itu, tenaga Vegeta langsung terkuras dan bahkan menciptakan lubang besar di arena. Namun, Vegeta segera menyadari bahwa Goma masih belum kalah. Mata ketiga iblis tampaknya mampu melindungi tubuh Goma dari serangannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa mata ketiga iblis benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, tanpa Vegeta sadari, Goma sudah muncul di belakangnya. Dengan nada meremehkan, Goma memberitahu Vegeta bahwa seberapa banyak pun serangan yang mengenainya, itu sama sekali tidak akan berpengaruh. Sementara itu, Goku menyadari bahwa kekuatan Super Saiyan 3 Vegeta sebentar lagi akan habis. Sementara Goma tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Goku pun penasaran, apa sebenarnya rahasia di balik kekuatan Goma? Piccolo kemudian berpendapat bahwa ini semua pasti berkaitan dengan mata ketiga iblis. Di tempat lain, Arinsu juga mulai merasakan keanehan dalam diri Goma. Ia teringat bahwa dahulu Raja Iblis Abura bisa menempelkan dan melepaskan mata ketiga iblis sesuka hatinya. Namun, mengapa hal yang sama tidak terjadi pada Goma? Sadar ada sesuatu yang janggal, Arinsu meminta Majinku untuk mengambil buku sihir yang telah lama ia simpan di tempat rahasia. Sementara itu, Vegeta terus menghujani Goma dengan pukulan bertubi-tubi, membuat Goma tampak kesakitan. Namun, seperti yang Goma katakan sebelumnya, serangan itu tidak memberikan dampak apapun. Justru, stamina Vegeta semakin terkuras, dan dalam waktu dekat, Super Saiyan 3 akan segera berakhir. Menyadari kondisi ini, Goma segera mencengkeram kepala Vegeta dan mengangkatnya seperti boneka. Dengan penuh ejekan, Goma meremehkan tubuh Vegeta yang sudah tidak berdaya, lalu menghantam wajahnya dengan pukulan keras hingga tubuh Vegeta terlempar menghantam bebatuan. Vegeta masih berusaha bertahan, tetapi tenaganya sudah benar-benar habis, hingga akhirnya ia kembali ke bentuk normalnya. Dalam hatinya, Vegeta mulai bertanya-tanya, mengapa ia tidak bisa mengalahkan Goma? Goku kemudian menawarkan bantuan, tetapi Vegeta menolaknya. Ia masih memiliki keyakinan bahwa ia bisa mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Di sisi lain, Piccolo terlihat sangat kesal dengan keangkuhan Vegeta. Goku kemudian bertanya kepada Piccolo tentang cara terbaik untuk mengalahkan Goma. Piccolo menjelaskan bahwa Goma tidak mengalami kelelahan sama sekali,
Sehingga berapa kali pun mereka menyerangnya, bantuan dari Goku tidak akan memberikan pengaruh berarti. Mendengar hal itu, Goku mulai berpikir keras. Sementara itu, Majinku telah membawakan buku yang diminta oleh Arinsu. Arinsu segera membuka buku tersebut dan mulai mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan bantuan sihir Majinku, mereka akhirnya menemukan halaman yang berisi informasi tentang mata ketiga iblis. Arinsu datang bersama Majindu dan Majinku. Semua orang tampak penasaran dengan maksud kedatangan Arinsu. Arinsu meminta mereka untuk mendengarkan baik-baik. Ia mengungkapkan bahwa mata ketiga Gomah dapat dihentikan jika Gomah diserang dari belakang sebanyak 3 kali berturut-turut. Goku langsung penasaran apakah strategi itu benar-benar akan berhasil. Glorio bahkan tidak menyangka bahwa Arinsu akan membantu mereka. Shin, yang percaya pada kakaknya, mengucapkan terima kasih karena informasi itu sangat berguna bagi mereka. Namun, Arinsu menegaskan bahwa ia bukan berniat membantu mereka, melainkan hanya ingin memastikan bahwa Gomah bisa dikalahkan. Piccolo mulai meragukan apakah mereka benar-benar bisa menyerang kepala Gomah sebanyak 3 kali berturut-turut. Sementara itu, Goku menyadari bahwa staminanya sudah mulai menipis, meskipun masih lebih baik dibandingkan Vegeta. Mereka melihat Vegeta yang sudah sangat kelelahan, tetapi masih keras kepala untuk tetap bertarung. Goku pun mengajak Piccolo untuk bekerja sama. Goku akan bertarung, sementara Piccolo bertugas membuka celah untuk menyerang bagian belakang kepala Gomah. Piccolo setuju dengan rencana tersebut, tetapi Shin menyadari bahwa Vegeta lebih memilih mati daripada membiarkan orang lain ikut campur dalam pertarungannya. Harga diri Vegeta terlalu besar dalam setiap pertarungan. Karena itu, Bulma meminta mereka untuk menyerahkan Vegeta padanya. Dengan berteriak, Bulma meminta Vegeta untuk tidak bertindak gegabah dan membiarkan orang lain bertarung juga. Namun, Vegeta tetap keras kepala dan bersikeras mengalahkan Gomah meskipun harus mengorbankan nyawanya. Mendengar hal itu, Gomah berjanji akan mengabulkan keinginan Vegeta untuk mati di tangannya. Bulma yang sudah muak dengan sikap keras kepala Vegeta akhirnya mengancamnya, mengatakan bahwa jika Vegeta tetap bersikeras, maka ia tidak akan membiarkan Vegeta mandi bersamanya lagi. Vegeta yang tidak ingin hal itu terjadi langsung bergerak mundur dan dengan cepat mempersilahkan Goku untuk melawan Gomah. Akhirnya, ketahuan juga bahwa Vegeta ternyata sangat suka mandi bersama Bulma. Setelah itu, Goku bertekad untuk mengalahkan Gomah, tetapi ia meminta semua orang untuk merahasiakan kelemahan Gomah. Jika Gomah sadar bahwa bagian belakang kepalanya menjadi target, maka ia pasti akan lebih waspada. Piccolo pun memahami strategi yang diajukan Goku. Goku kemudian maju ke hadapan Gomah. Bagi Gomah, siapapun lawannya tidaklah penting, ia bahkan menantang mereka semua untuk menyerangnya sekaligus. Melihat Piccolo sudah bersiap bersembunyi, Goku ingin memastikan bahwa rencana mereka tidak bocor. Mereka tidak memiliki banyak waktu lagi dan harus segera mengakhiri pertarungan ini. Seperti biasa, Goku memperkenalkan beberapa bentuk transformasi Super Saiyan miliknya kepada Gomah. Pada akhirnya, Goku menggunakan perubahan terkuatnya, yaitu Super Saiyan Gondrong. Dengan transformasi ini, Goku percaya bahwa ia dapat menghasilkan kekuatan luar biasa. Gomah yang telah melihat semua bentuk transformasi Super Saiyan menganggap bahwa perubahan itu tidak ada gunanya. Di sisi lain, Raja Kadan dan para pengikutnya berpikir sebaliknya. Mereka terkejut melihat wujud Super Saiyan Goku. Bahkan, bagi Hibis, para Saiyan sudah seperti iblis. Namun, Goku mengungkapkan bahwa ia masih memiliki satu transformasi lagi. Vegeta dan Gomah yang mendengar hal itu tentu penasaran dengan bentuk terbaru yang dimiliki Goku. Goku pun mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Matanya berubah menjadi merah, ia membuka bajunya, dan energi besar menyembur hingga mencapai angkasa. Kekuatan ini bahkan terasa hingga ke alam iblis kedua dan ketiga. Saat itulah, Goku membangkitkan Super Saiyan 4 Demon, sebuah transformasi luar biasa, bentuk permanen tanpa perlu melakukan pengisian energi tambahan. Melihat transformasi tersebut, Gomah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sama seperti saat Goku pertama kali mencapai bentuk Super Saiyan 4 dalam tubuh kecilnya, dan memiliki rambut merah menyala, hanya saja kini dalam wujud tubuh dewasa, yang tentunya jauh lebih kuat.